Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Arsandi dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menyampaikan materi tentang mitosis, meiosis, siklus sel, dan gametogenosis. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis, di antaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada namanya fase pendahuluan atau interfase, yang biasa juga disebut sebagai tahap persiapan pembelahan. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Pada gambar di samping, fase interfase terjadi di beberapa bagian pada sitoplasma, yaitu sentrosom, nukleolus, centriole, dan nukleus. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau GAP pertama, fase S yaitu sintesis, dan fase G2 yaitu GAP kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis. Dan pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak. Fase terakhir yaitu fase G2, yaitu replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya kita masuk di tahap awal pembelahan sel, yaitu profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap strosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari centriole ke segala arah. Lama-kelamaan mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang biasa disebut dengan benang-benang spindle. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada centromer atau kepala kromosom. Setiap stromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Pada tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Masing-masing kinekator pada stromer dihubungkan ke satu stromer. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terlihat pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom dapat dilihat. Selanjutnya tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian stromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lain. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindle mulai menghilang, dan membran inti juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid 2N. Pembelahan mitosis ini secara keseluruhan maka akan seperti ini, seperti gambar yang di samping. Dan yang kedua, meiosis. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi.
karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Proses pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhirnya 4 sel. Dan sama dengan tahapan mitosis, yaitu pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten ini, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase sigoten. Dimulai pada fase sigoten, kromosom tersebut kemudian selanjutnya berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Kemudian metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 stromer di masing-masing kromosom homolog. Dan tahap selanjutnya anafase 1. Proses selanjutnya kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Tahap akhir meiosis 1 yaitu telofase. Proses ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase ini selnya membelah 2 dengan kromosom haploid N. Itulah proses meiosis 1. Dan akan selanjutnya pada meiosis 2 akan sama dengan meiosis 1. Siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dengan diakhir dengan bentuknya sel anak, daughter cells, atau kematian sel. Ada tahapan-tahapan siklus sel. Sebelum siklus dimulai, ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sel. Sel tersebut haruslah tumbuh, menyalin DNA-nya, dan membagi dirinya menjadi 2. Tahapan siklus sel dibagi menjadi 2, yaitu fase utama yakni interfase dan mitosis. Pada fase interfase terjadi proses pertumbuhan sel dan penyalinan DNA, sedangkan fase mitosis terjadilah pembagian sel jadi 2 dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah 2 buah sel hasil pembelahan tadi. Dan saya sudah menjelaskan tadi tentang interfase dan mitosis. Yang keempat, gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Gametogenesis pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis, sedangkan pada tumbuhan terdiri dari mikroorganisme dan megasporoorganisme. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Tahap-tahap spermatogenesis seperti gambar di samping. Spermatogenium 2N dari sel seminal dalam tubulus semiferus, meiosis 1, meiosis 2, meiosis 3, dan spermiasi. Dan nantinya akan menghasilkan sel sperma. Dan yang kedua, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Tahap-tahap oogenesis seperti gambar di samping. Dari sel geminoral, follicular ovarium, mitosis primer, meiosis 1, meiosis 2. Itulah tahap-tahap dari oogenesis. Dan pada tumbuhan mikroorganisme adalah proses pembentukan mikropora dalam tubuh serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Dan mikrogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahap mikrogenesis seperti gambar di samping. Sperma akan mengalami mitosis dalam buluh serbuk menjadi inti sperma 1 atau N dan inti sperma 2 dengan simbol N.
Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam opulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahap megasporogenesis seperti gambar di samping. Megasporosit atau inti sel yang 2N mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora atau N. Kemudian 3 sel megaspora mati. Sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyogenesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Inti sel kandung lembaga lalu bergerak ke 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum atau N dan 2 sirgenit. 2 inti berada di tengah bergabung menjadi IKLS atau 2N. 3 inti menuju kaiser kalaza menjadi antipoda kemudian mati. Sekian penjelasan materi tentang mitosis, meiosis, siklus sel, dan gametogenesis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.